Hai, saya Didi Ramadan Maulana dan hari ini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan integrasi kebangsaan. Sebelum kita membahas tentang sejarah perjuangan integrasi kebangsaan, apa sih sebenarnya integrasi kebangsaan itu? Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, dalam draft yang berjudul Peningkatan Kualitas Integritas Bangsa dari Perspektif Kemandirian Lokal, mendefinisikan bahwa integrasi bangsa adalah kesatuan yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan nasional suatu bangsa, baik secara fisik maupun sosial. Tidak hanya itu, menurut Haryanta tahun 2012 dalam buku Kamus Sosiologi, integrasi bangsa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial ke dalam suatu wilayah, pembentukan suatu identitas nasional. Oke, kita akan masuk ke sejarah perjuangan integrasi bangsa. Dalam masa kedaulatan Nusantara, letak geografis di Kepulauan Indonesia ini sangatlah menyulitkan untuk membuat kesatuan Nusantara. Tapi tidak hanya itu, dalam pembentukan Nusantara, kepulauan-kepulauan itu kan memiliki suku dan ras yang sangat berbeda-beda di situ. Disitulah sulitnya kita dalam membentuk integrasi bangsa. Tetapi kalau kita melihat sejarah, banyak yang kerajaan-kerajaan dulu yang sudah berdaulat, bahkan sudah bisa berdikari sendiri. Jadi kalau kita melihat masa lalu, sebenarnya bangsa Indonesia ini sudah terintegrasi, di mana sudah berdaulat pada waktu kerajaan-kerajaan kuno dulu, seperti Kerajaan Mataram, Kerajaan Singosari, Kerajaan Sriwijaya, bahkan Kerajaan Malaka. Nah, dari kedaulatan kerajaan-kerajaan tersebut itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh letak geografis yang awalnya sebenarnya sebagai penghambat untuk penyatuan. Selain itu, letak geografis tersebut juga membuahkan hal positif untuk kerajaan-kerajaan tersebut, di mana kerajaan kita di kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara tersebut itu merupakan letak yang strategis jalur dagang mancanegara. Tidak hanya itu saja, sebenarnya di Nusantara ini banyak melimpah rempah-rempah yang ada, sehingga menarik bangsa-bangsa asing untuk masuk ke Indonesia untuk berdagang. Tetapi awalnya yang bertujuan untuk berdagang, lama-kelamaan malah menjajah di Nusantara ini. Sehingga kerajaan-kerajaan di Indonesia awalnya atau di Nusantara itu tidak terima. Dari situlah timbul suatu pergolakan di mana para kerajaan-kerajaan berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya. Bersama rakyat-rakyatnya, kerajaan tersebut melawan agar kenapa ya? Agar menjadi semula kembali, di mana menjadi kerajaan-kerajaan yang berdaulat dan merdeka. Sehingga hal tersebut sebenarnya yang mengintegrasi Nusantara dari kerajaan-kerajaan tersebut, yaitu dengan melawan negara-negara asing. Dan dari situ wilayah kerajaan-kerajaan di Nusantara ini sebenarnya sangatlah besar, di mana antaranya ya Indonesia sekarang ini dan sebagian-sebagian wilayah di Asia Tenggara. Dan sebelum kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, itu sebenarnya Indonesia itu atau Nusantara sudah makmur, sudah terintegrasi sebenarnya sebelum masuk negara-negara asing tersebut. Di mana dengan kita bisa melihat bahwa sudah terbangunnya candi-candi yang sangat megah seperti Prambanan maupun Borobudur. Oke, kita akan masuk ke pengaruh Islam dalam proses integrasi bangsa. Agama Islam memang sangatlah mudah untuk diterima oleh semua kalangan. Karena apa? Karena dalam Islam tidak membeda-bedakan kasta maupun tingkat seseorang dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang membuat Islam itu mudah diterima. Karena dari agama-agama sebelumnya yang masuk ke Nusantara, yaitu adalah agama Hindu maupun agama Buddha, di sana terdapat strata, tingkatan dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika Islam masuk, banyak yang menerima di situ. Nah, apa hubungannya integrasi bangsa terhadap agama Islam di sini? Untuk agama Islam sendiri sebenarnya sangat berpengaruh dalam integrasi bangsa. Karena apa? Karena dalam Islam, dalam perdagangan Islam yang masuk ke Indonesia, mereka menganggap bahwa mereka itu adalah saudara. Sehingga perbedaan suku, perbedaan wilayah, perbedaan bahasa, maupun perbedaan apapun, itu tidak ada masalahnya karena kita dianggap saudara di situ. Makanya ketika agama Islam masuk ke Indonesia atau masuk ke Nusantara, itu tidak membuat disintegritas terhadap budaya-budaya lokal. Karena dalam Islam sendiri toleransinya sangat tinggi sekali terhadap keyakinan-keyakinan yang ada di Nusantara.
Dari situlah integrasi bangsa dapat dipengaruhi dari agama Islam tersebut. Selain itu, pedagang-pedagang Islam atau menyebarkan agamanya dengan cara yang sangat lokal di situ. Jadi penyebarannya itu sesuai dengan kebudayaan-kebudayaan daerahnya tersebut, sehingga mudah diterima dari situ. Dari situlah masyarakat Nusantara itu dapat menerima Islam. Sehingga dari situ merupakan faktor dalam integrasi bangsa. Hal tersebut juga sebagai hasil alkulturasi, di mana alkulturasi di Indonesia tersebut mencampurkan antara agama Islam dengan budaya lokal, sehingga membuat akulturasi yang baru di situ, agama Islam yang baru di Nusantara. Nah, selain itu, Islam juga digunakan menjadi kekuatan ideologis dalam mengusir penjajah. Karena apa? Karena kerajaan-kerajaan Islam sudah mulai khawatir dengan adanya bangsa-bangsa asing yang akan menghancurkan Islam tersebut, sehingga kerajaan-kerajaan Islam bersatu, di mana di situ sama-sama ingin mengusir bangsa asing. Nah, dari situlah pandangan-pandangan secara ideologis dari kerajaan-kerajaan Islam tersebut dapat mempercepat integrasi kebangsaan di Nusantara ini. Oke, kita akan masuk ke pergerakan nasional ya. Di pergerakan nasional itu ada masa transisi, di mana ya perjuangannya yang awalnya bersifat kedaerahan, di sini akan berubah menjadi pergerakan nasional. Di mana dari situ muncullah tokoh-tokoh yang memperjuangkan hak pribumi seperti R.A. Kartini contohnya. Nah, ketika dilaksanakan politik kolonial liberal pada akhir abad 19 dan politik kolonial etika pada awal abad 2020-an ya, di situ membawa pengaruh besar sebenarnya dalam perkembangan penjajahan di Indonesia. Ya, awalnya sih sebenarnya tidak secara langsung, tetapi dari situ menyebabkan munculnya golongan-golongan baru di masyarakat, di mana golongan tersebut biasanya disebut golongan elit nasional. Disitulah nantinya akan terbentuk organisasi-organisasi yang merubah Indonesia ini menjadi pergerakan nasional dan kebangkitan nasional. Nah, dari situ pada hari Minggu sebenarnya di tanggal 20 Mei 1908 pukul 9 pagi, semuanya sangat antusias sekali karena disitulah berdirinya Budi Utomo yang didirikan oleh Sutomo. Pada awal abad 20-an, perlawanan dengan menggunakan senjata sudah beralih menjadi kediplomatis atau menggunakan organisasi modern. Nah, dari pergerakan-pergerakan seperti Budi Utomo, seperti PKI, seperti Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, itu menimbulkan suatu perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk melawan penjajah dan untuk memerdekakan ya kita sebagai pribumi. Semuanya itu menjadi puncaknya itu ketika Sumpah Pemuda, yaitu tahun 1928, di mana Sumpah Pemuda tersebut merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia untuk menemukan dan menentukan identitasnya. Dan rasa harga diri, solidaritas itu semuanya muncul semuanya waktu Sumpah Pemuda. Dan akhirnya Sumpah Pemuda itu ya menghantarkan menjadi kemerdekaan di Indonesia. Nah, semangat Sumpah Pemuda itu mempersatukan di mana organisasi-organisasi yang berbeda-beda, suku, ras dan lain sebagainya, itu semuanya sudah mulai bersatu ketika Sumpah Pemuda. Untuk apa? Untuk kesatuan Indonesia, untuk memerdekakan Indonesia nantinya. Selain itu, peristiwa Sumpah Pemuda itu mempunyai arti yang sangat besar dalam pembinaan persatuan bangsa, yang hingga sekarang ya masih diteruskan. Sebagai wujud dari Sumpah Pemuda itu, pada tahun 1930 terjadilah fusi organisasi-organisasi menjadi IM atau Indonesia Muda. Nah, proses integrasi ini itu menuju kesatuan bangsa, kemerdekaan bangsa dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya ya, antara lain integrasi yang muncul di akhir abad ke-19 dan di awal 20-an, di mana yaitu pergerakan nasional, sehingga pergerakan nasional tersebut berkembang dan merupakan gerakan yang dilandasi oleh paham yang muncul pada abad tersebut. Nah, dari situ dipengaruhi juga proses integrasi yang terjadi secara ratusan tahun tadi dan sampai sekarang masih diteruskan. Ya, kita sebagai anak muda atau generasi bangsa nantinya ya kita harus meneruskan integrasi yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh yang kita banggakan tersebut. Oke, kita masuk ke masa kependudukan Jepang. Apa sih sebenarnya integrasinya terhadap Nusantara atau terhadap Indonesia mengenai masa kependudukan Jepang? Hal tersebut sebenarnya sangat berintegrasi ketika apa? Ketika Jepang itu membuat organisasi-organisasi untuk membantu mereka dalam melawan sekutu, di mana organisasi tersebut yaitu adalah Seinidan
Keibudan dan Beta, di mana awalnya ya dimanfaatkan untuk membantu Jepang melawan sekutu, tetapi dari bangsa Indonesia sendiri juga memanfaatkannya juga, yaitu untuk melatih fisiknya, untuk melatih kekuatannya, untuk apa? Ya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebenarnya adanya Jepang di Indonesia itu sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Ya, walaupun cuma 3,5 tahun, lebih singkat daripada Belanda, tapi Jepang itu sangat bisa memanfaatkan kekuatan-kekuatan Indonesia, di mana di situ untuk membuat Jepang lebih berkuasa lagi. Ya, walaupun itu sangat menyusahkan atau sangat menderitakan rakyat Indonesia, tapi ada manfaatnya juga ketika Jepang itu membuat organisasi-organisasi. Karena apa? Dari situlah para pemuda-pemuda organisasi yang dari Indonesia itu mendapatkan pelatihan secara intensif oleh Jepang. Nah, hal itulah yang dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Hal ini dapat dibuktikan ketika ada pemberontakan di Blitar, yaitu tanggal 14 Februari tahun 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Dari pemberontakan itu, memang Jepang sangat mudah mengantisipasinya. Karena apa? Karena organisasi Beta yang dipimpin Supriyadi tersebut hanya dari Blitar saja yang memberontak. Untuk wilayah-wilayah lainnya tidak ikut. Sehingga dari situ Jepang sangat mudah untuk mengantisipasinya. Tetapi hal yang baik dari pemberontakan tersebut itu mewujudkan rasa semangat Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mau dijajah, tidak mau ditindas oleh bangsa manapun, baik itu Jepang maupun dunia. Perlawanan bersenjata di Indonesia itu harus ditiadakan. Kita tidak mau dijajah. Itu adalah dampak dari pemberontakan oleh Supriyadi. Sehingga dari situ sesama rakyat Indonesia, ya kita bisa bersatu. Dari situ kita bisa bersatu bahwa kita nggak bisa ditindas. Ya, sebenarnya dari perjuangan-perjuangan tadi, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi muda sekarang, kita harus mewujudkan apa yang sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh nasional kita tadi, sama pemimpin-pemimpin dan rakyat kerajaan-kerajaan dahulu kala. Ya, kita sebagai generasi sekarang juga harus meneruskan integrasi bangsa tersebut. Jangan sampai terpecah belah oleh adu domba atau kubu-kubu yang sudah dibuat. Nah, kita sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini, ayo kita sama-sama menjunjung tinggi NKRI dan mengintegrasikan semua wilayah-wilayah, semua suku budaya bangsa kita, sehingga Indonesia menjadi satu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf, see you next time.